kejahatan dan hukuman. Seringkali ku dengar engkau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan seorang kerabat, tapi asing bagimu, seorang yang hadir di duniamu bagai duri pengganggu. Ini katanya Gibran, orang yang kita anggap jahat, orang yang kita anggap musuh, itu kan sering kita anggap seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita. Seolah-olah mereka itu bukan orang yang bisa keliru, bisa salah. Kita anggap mereka sudah setan, kita anggap mereka sudah bukan manusia. Contohnya oke. Minta maaf aja nggak diterima, kudu salah. Nah, ada kan yang kayak gitu. Jadi katanya Gibran, sering loh saya dengar kayak gitu. Lah terus gimana? Katanya Gibran, sehelai daun pun tak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pohon, walau diam-diam. Demikian pula lah si salah, tak dapat berbuat salah tanpa keinginan nafsu sekalian manusia, walaupun terpendam. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang salah, jangan dianggap itu andilnya dia sendiri. Lingkungannya, orang lain, masyarakatnya, cara berpikir hari ini, semuanya turut berpengaruh. Kenapa ada begal, kenapa ada maling, kenapa ada korupsi? Itu tidak cuma andilnya si korupsi, si begal. Gaya hidup hari ini kita semua, cara berpikir hari ini kita semua turut mempengaruhi. Kenapa orang mau korupsi? Ya karena mungkin hari ini kita semua tiap hari mikirnya hedonistik. Orang yang kaya kita hargai, orang yang uangnya banyak, yang mau ngasih sumbangan pada kita misalnya, kita puja-puja. Itu sama dengan logik semacam ini memungkinkan mereka untuk, kalau gitu segala cara biar aku jadi kaya dan dipuji orang lain. Kita ikut andil. Kita mendewakan kekayaan, maka banyak orang nyari jalan gimana caranya dia cepat kaya. Ya, kita jadikan harta itu penting, di mana-mana dianggap itu penting, sampai presidennya maling kemarin ndak apa-apa, yang penting mau balik ke separuh hasil malingnya. Itu kan logikanya tax amnesty. Ya, nah, ini yang bikin cara berpikir semua orang itu terpengaruh. Jadi jangan dikira kejahatan itu andilnya dia saja. Kenapa ada perkosaan? Ya mungkin tiap hari dia dipameri yang gitu-gitu di TV-TV, di internet-internet. Lah sasarannya ndak ada. Akhirnya lahirlah perkosaan. Kamu juga turut andil, salahmu kamu juga ikut-ikutan download, ikut-ikutan lihat, ikut-ikutan. Kadang-kadang ikut ngupload, ikut menyebarkan. Di WA, di Facebook ini ada video baru, kan sering gitu. Loh, itu kan kamu ikut andil sedikit atau banyak. Kalau menurut Hegel ada namanya akal dunia. Akal dunia ini ya modus berpikir orang seluruh dunia yang selalu bergerak sesuai zamannya. Akal dunia hari ini mungkin hedonistik, materialistik, sehingga kejahatan-kejahatannya semacam itu. Itu yang disindir oleh Gibran. Jangan dikira kalau ada orang salah, dia sendirian yang salah, bukan kita. Jangan-jangan kita ikut andil. Terus perhatikan, kita ini hidup bareng-bareng loh, laksana iringan-iringan. Kalian berjalan bersama menuju roh suci. Kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau di Islam. Kalian sebagai pejalan sekaligus merintis jalan itu sendiri. Dan apabila seseorang di antaramu sampai jatuh tersandung, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang. Apa kebaikannya bagi orang yang di belakang? Sebuah peringatan bahwa ada batu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang salah, jangan dibenci sampai segitunya. Alhamdulillah, kamu ada di belakang dia sehingga hati-hati, aku jangan gitulah.
Oh, Ahok ngomong Al-Maidah ayat itu, aku gak usah ngomong itu lagi, nanti dimarahi orang banyak. Itu kan hati-hati. Ada pelajaran luar biasa dari orang yang salah. Bagi yang di belakang, ya, bahkan dia pun telah tersungkur demi kebaikan yang berjalan di depan. Apa pelajaran bagi yang di depan? Karena meskipun mereka lebih tegap dan lebih mantap, namun telah alpa menyingkirkan batu perintang jalan. Orang yang di depan juga harus introspeksi. Harusnya dia di depan kan bisa menyingkirkan yang bisa nyandung-nyandung itu. Kok sampai ada orang kesandung, dia juga harus introspeksi, jangan kesusu nyalahkan. Harusnya ya ngasih tahu dulu rambu-rambunya. Hati-hati ya, jangan ngomong yang kayak gini-gini, karena ini sensitif bagi umat Islam, ini urusannya kan gitu. Yang di depan gak ngomong-ngomong duluan. Itu kayak polisi, ndelek, nunggu kamu salah. Begitu kamu salah, prit, lumayan. Nah, kita yang di depan itu berarti apa? Yang lebih ngerti, yang lebih paham, yang posisinya diikuti orang. Kalau ada orang salah, ya harus mau introspeksi. Jangan-jangan dia juga salah, kok gak ngasih petunjuk sejak awal sampai ada orang keliru. Jangan kesusu ngasih hukuman. Itu maunya Gibran. Coba deh semuanya introspeksi. Bagi yang di belakang, perhatikan, jadikan itu pelajaran. Jangan ngambil kesalahan yang sama. Bagi yang di depan, introspeksilah. Selama ini sudah melakukan apa kok sampai ada orang salah dan dia tidak sadar kalau dia salah.